Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selain itu, Kejagung juga tengah mengupayakan red notice terhadap tersangka lain, ex-staf Sus Nadiem Juristan yang kini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor. Dan pada hari ini, tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut. Selain Nadiem, nama Juristan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya, tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan seperti kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Kekerasan jalanan kembali merenggut nyawa seorang remaja. Seorang remaja asal Bandung Barat tewas setelah dibacok menggunakan celurit saat terlibat bentrokan dua kelompok pemuda bermotor di Jalan Raya Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Jumat dini hari. Dalam rekaman terlihat kedua kelompok saling kejar menggunakan sepeda motor dengan seorang pemuda membawa senjata tajam berukuran besar. Hasil penyelidikan Polres Purwakarta mengungkap korban bersama 4 temannya diduga baru saja melakukan transaksi pembelian satu bilah celurit berukuran sekitar 1 meter di wilayah Subang. Saat dalam pengejaran pulang dikejar kelompok pemuda lain yang berjumlah sekitar 6 orang. Tak lama kemudian kedua kelompok bertemu dan terlibat bentrokan. Akibatnya seorang remaja berusia 16 tahun warga Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat mengalami luka bacok parah dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Tangis histeris ibu korban meledak saat mengetahui anaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di mana korban ini melakukan COD senjata sejenis celurit di daerah Subang. Setelah itu korban balik ke daerah Cempaka, Purwakarta, yang dimana pada saat setelah selesai melakukan COD senjata, mereka diikuti oleh 6 orang pelaku menggunakan 2 kendaraan dengan berboncengan 3, yang setelah itu korban dicegat
pada saat itu terjadilah cekcok antara grup korban dan grup pelaku, yang dimana senjata korban direbut, kemudian pelaku menggunakan senjata korban untuk melakukan pembacokan terhadap korban. Hingga kini Satreskrim Polres Purwakarta masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pelaku motif di balik bentrokan maut yang menewaskan seorang remaja tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Syaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga negara asing asal Australia mengamuk dan berteriak di sebuah hotel di kawasan Kota Bali. Polisi terpaksa turun tangan mengamankan perempuan yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Stop filming me right now. No, I said no. What do you... Ow! Warga negara asing asal Australia ini diamankan petugas Polsek Kuta usai mengamuk di sebuah hotel di kawasan Jalan Nakula Kuta, Badung, Bali. Tanpa sebab yang jelas, ia berteriak-teriak di lobi mengganggu ketertiban pengunjung hotel. Petugas keamanan hotel yang tidak mampu menenangkan langsung menghubungi Polsek Kuta. Menurut pihak kepolisian, sebelum mengamuk, pelaku diduga sempat mengkonsumsi minuman beralkohol di salah satu tempat hiburan malam. Dari keterangan security di tempat mengatakan bahwa oknum tersebut atau tamu tersebut dalam kondisi mabuk sehingga kami dari Polsek Kuta langsung mengamankan dan membawa ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan. Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memeriksa dokumen administrasi pencalonan Wali Kota Solo tahun 2005 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Hal itu dilaksanakan karena ada sengketa keterbukaan informasi publik mengenai dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo di ajang pemilihan Wali Kota Solo pada tahun 2005. Menurut Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardianti, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik dan law firm dan termohon pemerintah Kota Solo terkait dengan ijazah Joko Widodo. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat. Ini bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik and Law Firm dengan termohon pemerintah Kota Surakarta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai pada saat pendaftaran wali kota ya tahun 2005. Karena pada saat pembuktian di persidangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau Dinas Perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan setempat pada saat sidang yang lalu diputuskan seperti itu, dan hari ini kita hadir untuk memeriksa di Depo Arsip. Terkait kasus fitnah ijazah, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu jika ijazah Jokowi asli. Jika tidak, maka baik kubu Roy CS dan kubu Jokowi tidak akan memperoleh keadilan. Setelah berbabak-babak, akhirnya kasus fitnah ijazah Jokowi memasuki babak paling genting, yakni sidang peradilan. Tifauziah Tiasuma duduk di balik meja hijau sebagai terdakwa. Kepada hakim, Dr. Tifa berkata, untuk mencari keadilan, ia memilih melanjutkan sidang dibanding berdamai dengan Jokowi. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya.
Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu, tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini menurut saya. Oh gitu ya, menurut Mahfud gitu? Iya kan ini dulu ya? Ini dulu fokus dong. ke sini dulu, jangan buru-buru ke sini. Oh benar ijazah Jokowi itu diragukan. Iya. Benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Selain itu, terkait tanda tanya apakah Jokowi sebagai pelapor akan datang ke persidangan atau tidak, Mahfud juga berpandangan jika presiden ketujuh itu tidak wajib hadir, asalkan mampu menunjukkan bukti kuat jika ijazahnya 100% asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi memastikan jika mantan wali kota Solo itu akan hadir di persidangan dan siap bertarung secara hukum dengan Roy dan Dr. Tifa. Menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir hampir 2 tahun. Roy CS menyebut menemukan data jika ijazah S1 Jokowi 99,99% palsu. Jokowi tidak terima. Ia mengaku dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Jokowi lalu memilih melaporkan 8 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Romo Kalisari, Surabaya ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kondisi gudang yang terkunci membuat petugas berjuang keras menaklukkan api selama hampir 2 jam. Kepanikan menyelimuti kawasan pergudangan Romo Kalisari, Tambak Oso Wilangun, Benowo, Surabaya. 2 gudang mebel terbakar hebat hingga isinya berubah menjadi arang. Petugas pemadam kebakaran mengalami kendala saat tiba di lokasi. Pintu gudang yang terkunci memaksa petugas menjebol tembok agar bisa menjangkau titik api. Letak gudang yang jauh dari sumber air juga memperlambat proses pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan sedikitnya 22 unit mobil pemadam untuk mengendalikan kobaran api yang terus membesar. Yang terbakar di sisi belakang, akhirnya kita bobol dari sisi depan sama sisi belakang. Itu awalnya juga pintunya terkunci semua. Nggak ada satpam atau apa Pak di sana Pak? Kelihatannya nggak ada, jadi informasi dari warga itu sudah besar. Setelah berjuang hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait suap proyek di Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin tiba di gedung KPK dengan mengenakan mobil dan langsung masuk ke dalam gedung KPK pada Jumat siang. Operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta kawasan permukiman Kabupaten Langkat. Total ada 7 orang ditangkap pada wilayah yang berbeda yakni Langkat, Binjai, dan Medan. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat.
Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syafandin usai operasi tangkap tangan. Penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat. Penyidik KPK menangkap Bupati Langkat, Syafandin di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Bupati Langkat digiring ke Mapolrestabes Medan. Usai OTT, ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemkab Langkat disegel. Tidak ada aktivitas apapun di lokasi usai Bupati Langkat ditangkap. Selain Bupati, ada 2 orang lainnya juga turut ditangkap KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Senggigi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi, diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Senggigi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Senggigi, Suhardiman Ambi, sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Amplop tersebut diberikan saat Menhub menggelar audiensi dengan Suhardiman tanpa mengetahui isi amplop tersebut. Ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan
dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, viralnya video penyembelihan satwa dilindungi jenis tapir berujung penangkapan. 4 pelaku ditahan sementara 2 pelaku lain masih diburu. Tim khusus anti bandit TKP 308 Satreskrim Polres Mesuji meringkus 4 pelaku yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan itu, para pelaku mengakui perbuatannya mengeksekusi hewan langka itu dengan menggunakan tombak lalu memotong dengan golok. Setelah itu, daging hewan dilindungi itu dibagikan kepada warga. Selain menangkap pelaku, polisi menyita bukti di antaranya sebilah tombak, golok, kulit, dan sisa daging tapir serta video yang menjadi petunjuk pengungkapan kasus. Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY, yang mana mereka berdomisili di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat ini kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST, karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Setelah itu Kasat Reskrim beserta anggotanya membawa 4 orang yang diduga melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut ke Polres Mesuji untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Romo Kalisari, Surabaya ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kondisi gudang yang terkunci membuat petugas berjuang keras untuk memadamkan api selama hampir 2 jam. Untuk arah jam 6 kita bikin api saja. Ini Pak. Kepanikan menyelimuti kawasan pergudangan Romo Kalisari, Tambak Oso, Wilangun, Benowo, Surabaya. 2 gudang mebel terbakar hebat hingga isinya berubah menjadi arang. Petugas pemadam kebakaran mengalami kendala saat tiba di lokasi. Pintu gudang yang terkunci memaksa petugas menjebol tembok agar bisa menjangkau titik api. Letak gudang yang jauh dari sumber air juga memperlambat proses pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan sedikitnya 22 unit mobil pemadam untuk mengendalikan kobaran api yang terus membesar. Terbakar di sisi belakang, akhirnya kita bobol dari sisi depan sama sisi belakang. Itu awalnya juga pintunya terkunci semua. Nggak ada satpam atau apa Pak di sana Pak? Kelihatannya nggak ada, jadi informasi dari warga itu sudah besar. Setelah berjuang hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Perhatian bagi para pemilik anjing sebagai hewan peliharaan untuk selalu mengendalikan anjingnya agar tidak melukai orang lain. Di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 3 ekor anjing yang dilepas pemiliknya menyerang lansia hingga terluka. Seorang nenek yang tengah berolahraga tiba-tiba diserang 3 ekor anjing yang dilepas pemiliknya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Korban berusaha menghindar, namun malah diserang dan digigit di bagian kaki. Ia pun sempat mendapat perawatan ke rumah sakit. Peristiwa yang terekam CCTV ini pun viral. Mengetahui adanya penyerangan ini, petugas Satpol PP Kelurahan Pondok Kelapa langsung mengevakuasi ketiga anjing tersebut dari pemiliknya. Selain itu, pihak kelurahan juga meminta pemilik anjing bertanggung jawab atas insiden yang menimpa korban. Ya, mohon kalau yang punya binatang yang membahayakan dipelihara dengan baik,
Kalau perlu divaksin, disuntik, ya disuntik, gitu aja pesannya. Karena membahayakan orang banyak. Apalagi kita yang sudah tua ini, kadang-kadang larinya kan terbatas. Pihak kelurahan juga mengimbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan untuk selalu waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Seorang gadis muda di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas di kamarnya. Polisi menyelidiki terkait penemuan jasad gadis muda itu lantaran kematiannya tidak wajar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Ayo, munduran. Warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang dihebohkan dengan penemuan jasad gadis muda dengan kondisi berlumuran darah di kamarnya. Korban diketahui bernama Merinda Tri Agustin, 22 tahun, pertama kali ditemukan oleh tetangganya. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki terkait penemuan jasad gadis muda itu lantaran kematiannya tidak wajar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Tetangganya yang menemukan, ada telepon katanya dari pacarnya. Pacarnya yang dibunuh? Iya, seperti dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal. Untuk hasil dari olah TKP memang benar untuk korban sudah posisi tidak memakai pakaian. Temukan itu posisi tubuh korban di kamar atau di kamar atau posisi tubuhnya? Untuk posisinya ada di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang. Ada ditemukan bekas kekerasan seksual ini? Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk proses autopsi guna mengetahui pasti penyebab kematiannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah menahan seorang anggota Polres Tegal Kota yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Selain di proses pidana, yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Polri, Bidpropam Polda Jawa Tengah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota. Sejalan jalani proses pidana, tersangka juga melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Untuk kepentingan pemeriksaan, Aibtu N telah ditempatkan dalam penahanan khusus. Ini dari Bidpropam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam ada Bidpropam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N. Sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bidpropam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Kasus berawal dari laporan seorang perempuan berinisial MAN, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan sejak Desember 2023. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri pada 2 Juli 2006 lalu. Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum polisi, bahkan dipaksa meracik narkoba. Korban pun melapor ke Bareskrim Polri. Seorang wanita diduga mengalami penyekapan, penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh oknum polisi sejak tahun 2023. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun ini melaporkan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Kasus ini terjadi sejak 3 tahun lalu di wilayah Jawa Tengah. Korban menderita luka bakar di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Pelaku yang juga merupakan oknum polisi disebut menikahi korban secara siri.
Pelaku pun memaksa korban menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan kekerasan seksual menyimpang. Korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang. Dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lah di situ. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Usai melapor ke Bareskrim Polri, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum setelah sebelumnya membuat laporan ke Mabes Polri. Diketahui korban wanita berinisial M diduga disekap dan dianiaya hingga menderita luka bakar 47% selama 2,5 tahun. Selain itu korban juga dicekoki narkoba. Kondisi korban penyiksaan dan penyekapan oleh pelaku yang diduga adalah oknum aparat sungguh memprihatinkan. Korban menderita luka bakar hingga 47% di tubuhnya. Kalau diketok, pistol. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga punggungnya. Luka tersebut ia dapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang sejak bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan, saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya itu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Siram. Iya, jadi aku papa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh, tahu tuh. Sementara korban bersama tim kuasa hukum kini sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Jabar telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dengan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. 21 adegan ditampilkan pada rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman pihak kepolisian. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli.
Kuasa hukum pelapor dan keluarga korban YT, Januar Solehudin, menyebut ada kemungkinan adanya pasal lain yang bisa memberatkan Taufik. Januar juga yakin ada korban lain selain YT. Ada puluhan saksi yang saya dengar, ada 20 saksi ya lebih yang sudah diperiksa. Boleh dijabarkan Bang siapa saja, pihak mana saja yang sudah diperiksa? Kalau itu ranah penyidikan ya, kami tidak bisa secara rinci, namun untuk dari pihak keluarga itu sudah jelas, keluarga menjadi saksi, termasuk pelapor juga adalah bagian dari keluarga ataupun kakak dari korban, termasuk orang tua serta adiknya mungkin seperti itu. Baik Bang, satu Bang mungkin singkat saja. Saya dengar ada kemungkinan akan ada korban lain. Apakah benar Bang temuan ini di lapangan ketika rekonstruksi atau mungkin pengakuan ada menuju ke arah sana? Kalau itu kita juga tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan, tetapi kita juga sebetulnya lebih konsen kepada pelaporan yang klien kami laporkan kepada penyidik. Jadi kami hanya lebih konsen kepada itu. Terkait dengan hal-hal lain, kami sangat mempercayai kepada penyidik untuk tadi saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan ada fakta-fakta baru atau bahkan mungkin bisa menerapkan kembali pasal-pasal yang berlapis begitu. Oke. Baik, Bang Januar, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas Juno. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harima Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selain itu, Kejagung juga tengah mengupayakan red notice terhadap tersangka lain, ex-staf sus Nadiem Juristan yang kini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor dan pada hari ini tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut. Selain Nadiem, nama Juris Tan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya. Tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Desa Tumpeng, Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur. Sebuah minibus yang mengangkut 12 pekerja pabrik pengolahan udang terguling akibat pecah ban. 1 orang tewas sementara belasan lainnya terluka. Kecelakaan ini berawal saat mobil mengantar pulang sejumlah pekerja pabrik pengolahan udang. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak tiang lalu terguling. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan mobil pick-up. Sejumlah penumpang mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan ada yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi kendaraan. Pas waktu ngebut, ya habis meletus banyak yang guling, masih agak diam, tidak sadar. Langsung terbalik ya? Iya, saya di depan. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar hari ini. Agenda sidang penyerahan kesimpulan dari kubu pemohon maupun termohon. Yuk sehat, harus sehat. Yuk sehat. Yuk, mari Mas. Yuk, makasih. Yuk, terima kasih Mas. Sidang sampai pada tahap penyampaian kesimpulan dari pihak Roy Suryo dan termohon yakni Polda Metro Jaya. Roy secara tegas menggugat keabsahan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadapnya. Majelis Hakim juga menetapkan sidang putusan akan dibacakan pada Selasa 7 Juli mendatang. Sampai dengan hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama
Saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Hari ini kita sudah sampai di ujung, dan ini hari Jumat yang berkah, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka. Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menegaskan nantinya Jokowi akan hadir dalam sidang pembuktian perkara dugaan pencemaran nama baik dan menunjukkan ijazah asli di hadapan majelis hakim. Sementara Dr. Tifa, terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Penolakan penyelesaian perkara disampaikan Dr. Tifa dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Sementara terkait kasus tersebut, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan akan menunjukkan ijazah asli Jokowi sebagai bagian dari alat bukti dan akan dihadiri Jokowi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan untuk memperkuat pembuktian di hadapan majelis hakim. Ya, nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Tadi diminta juga. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan? Yes, betul Mas, karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Diperkirakan agenda pembuktian berlangsung sekitar 3 hingga 4 pekan mendatang karena persidangan masih akan melewati tahapan pembacaan eksepsi dan putusan sela sebelum memasuki pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gitu ya, sidang selesai. Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah satu barang bukti digital yang diungkap jaksa penuntut umum dalam dakwaan di tayangan program Rakyat Bersuara di iNews. Sidang perdana Dr. Tifa Ujiatiasuma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook, serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Cek dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D.
unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara, tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI. Maka Anda katakan 100 miliar % palsu? Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya, karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, antrean panjang truk pengangkut barang terjadi di SPBU di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Antrean BBM solar ini berdampak pada terhambatnya distribusi barang ke berbagai daerah. Beginilah suasana antrean BBM solar di SPBU di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Antrean panjang ratusan truk pengangkut barang mengular hingga keluar area SPBU dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Akibat tingginya permintaan, banyak stasiun pengisian yang cepat kehabisan stok bahan bakar. Beberapa pengendara bahkan terpaksa menginap di SPBU demi mendapatkan BBM solar. Tidak hanya menguras tenaga, kondisi ini juga berdampak pada keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Ini ngantrinya sudah berapa lama Pak? Berapa jam? Dari kemarin saya jam berapa ya, sebelum maghrib nggak habis kan, ini dapat baru mau masuk lagi. Tahu kabagen juga, tahu enggak ini juga? Ini juga ya? Iya. Ngantrinya udah 1 hari lebih Pak ya? Iya, 1 hari 1 malam lah, semalaman lah. Kalau nggak ngantri gimana Pak? Ya nggak dapat. Susah Pak ya dapat solarnya Pak? Susah bener. Selain di Sumatera, antrean panjang BBM solar juga terjadi di Jawa Barat. Sejumlah truk terlihat mengantre panjang di SPBU di Majalengka, Jawa Barat pada Jumat siang. Salah satunya truk bermuatan gas melon 3 kg. Akibatnya distribusi gas terlambat hingga 2 jam. Warga pun berharap pasokan solar bersubsidi kembali normal agar aktivitas pengiriman tidak lagi mengalami keterlambatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Majalengka, Jawa Barat, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program B50 pada Juli 2026. Terkait hal tersebut, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron menyatakan infrastruktur Pertamina siap salurkan bahan bakar rendah mati biodiesel 50 atau B50. Dalam proses penyaluran, Pertamina diberi waktu 3 bulan pada masa transisi untuk lakukan perubahan dari B40 ke B50. Baron juga menyampaikan infrastruktur Pertamina yang paling siap melaksanakan program B50 terletak di Pulau Jawa. Untuk B50 kami dari Pertamina secara infrastruktur ya siap untuk menyalurkannya. Selanjutnya untuk pelaksanaan masih di koordinasi. Bisa ribuan warga Iran dan para pemimpin agama memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat disaksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan sesaat lagi jangan lewatkan program iNews Malam.
Dan terima kasih Anda telah menyaksikan iNews Prime hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Cikal Mutazam. Sampai jumpa. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga terlihat bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Selain itu, mereka mengadakan berdoa bersama dalam prosesi tersebut. Para pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir menjelang upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Perwakilan dari Rusia, India, Cina, Bangladesh, hingga Turki terlihat melakukan doa bersama sambil berduka menangis terisak. Upacara jelang pemakaman resmi dimulai pada 4 Juli, sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang.